Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya ingin membahas lebih detail tentang business owner. Kalau Anda sudah nonton video saya yang pertama, di sana saya katakan bahwa kalau kita mau jadi trader, maka seharusnya tujuan akhir kita adalah menjadi business owner. Ya, setelah business owner sebenarnya kita bisa menjadi investor. Tapi kalau sudah jadi investor, berarti itu kita sudah tidak aktif ya. Kita lebih ke arah pasif. Nah, tapi kalau business owner kita masih cawi-cawi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis kita. Nah, untuk menjadi business owner, maka banyak hal yang harus kita miliki. Ini ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting. Yang pertama itu modal. Ya, modal untuk membangun bisnis, modal untuk bayar gaji karyawan. Ya, sebagai business owner kita harus punya karyawan ya. Kalau kita masih kerjakan sendiri, berarti itu kita bukan business owner. Kita masuk ke arah self-employed atau bisa dikatakan wira swasta atau profesional gitu ya. Contohnya kayak dokter, dia harus bekerja. Ya, beda misalnya dokter punya apotek, berarti dia business owner dari apotek tersebut. Kalau dia sebagai dokter buka praktek, berarti dia termasuk self-employed. Oke. Nah, selain modal, kita juga harus memiliki skill atau edge. Ya, artinya apa sih kelebihan bisnis kita ini? Apa sih kelebihan produk kita kalau kita jualan produk? Atau apa sih kelebihan jasa kita kalau kita jualan jasa? Sehingga orang lain itu mau membeli barang kita, mau memakai jasa kita. Ya, jadi kita harus punya skill, kita harus punya edge. Yang ketiga, itu manajemen atau leadership. Ya, artinya meskipun banyak orang beli barang kita atau perusahaan kita itu sudah terkenal, maka diperlukan manajemen yang baik, diperlukan leadership yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke trading. Berapa sih modal yang kita butuhkan untuk menjadi business owner? Saya bilang bukan menjadi trader loh ya. Kalau jadi trader itu beda kasus. Ini kita menjadi business owner. Nah, berapa modal yang kita butuhkan? Seperti saya bilang sebelumnya tadi, modal ini kaitannya dengan menggaji karyawan. Kalau kita jualan barang, berarti kita harus beli stok barang kita. Kalau kita butuh inventaris, kita butuh uang untuk membeli inventaris. Nah, untuk lebih mudahnya, maka saya akan menggambarkan trading kita ini dengan menggunakan prop firm. Kalau Anda sudah nonton video-video sebelumnya, maka saya rekomend untuk trading menggunakan prop firm. Karena kalau menggunakan prop firm, profit kita bisa 5-10 kali lipat dibandingkan kita menggunakan broker biasa. Tentu ada resikonya juga. Ya, resiko yang paling fatal yaitu prop firmnya tidak membayar. Oke, anggaplah modal kita itu $2.000. Kemudian kita harus beli persediaan barang. Karena kita trading di prop firm, kita beli akun prop firm. Anggaplah $50. Kemudian kita harus menggunakan karyawan. Kalau kita tidak pakai karyawan, berarti kita bukan business owner. Nah, di trading kita bisa buat robot atau EA. Ya, anggaplah saya itu suruh orang buat EA sederhana saja. Misalnya crossing EMA atau engulf candle. Anggaplah kita bayar itu 2 juta rupiah. Tiap bulan ada penyusutan gitu ya. Anggaplah tiap bulan itu kita bayar $5 untuk nyicil EA itu gitu ya. Nah, untuk menjalankan robot tersebut kita juga harus punya VPS. Ya, kita harus sewa VPS. Pertama ya lebih hemat aja. Yang kedua, kalau kita menggunakan komputer kita sendiri, ya laptop kita sendiri di rumah, takutnya nanti kita interferensi. Ya, jadi lebih baik kita sewa VPS saja. Oke, ini yang saya maksud dengan modal. Apakah kita boleh meng-hire karyawan secara real ya? Ya bisa saja. Ya cuma kan cost-nya saya rasa lebih mahal. Jadi mending kita pakai EA aja. Oke, kita masuk yang kedua yaitu tentang skill atau edge. Apa kelebihan kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain? Jadi kalau di trading, ya bagaimana kita bisa menghasilkan lebih banyak profit daripada loss. Di video sebelumnya saya pernah katakan sebenarnya ini cukup simpel. Ya kita pilih, kita mau sideways atau trending. Kalau saya lebih suka sideways. Karena sideways berarti saya pilih pairs yang lebih banyak sideways daripada trending. Untuk jam market, ya saya akan pilih jam market di mana harga itu cenderung sideways. Salah satu filternya yaitu jangan trading pada saat news. RR, ya risk reward ratio saya menggunakan 1:1 sebenarnya. Cuma saya lebihin dikit untuk bayar komisi dan spread. Ya, jadi artinya kalau win rate saya 50-50, komisi dan spreadnya masih tercover. Yang ketiga, saya tradingnya 1 hari sekali. Artinya sebelum end of the day, saya harus close posisi. Mengapa? Itu berhubungan dengan prop firm ya. Takutnya perhitungan drawdown dan lain-lain itu jadi ribet. Jadi menurut saya kalau kita masih ada open posisi, kita close saja sebelum pergantian hari. Oke, yang ketiga yaitu tentang manajemen atau leadership.
Ya karena kita adalah business owner, bukan investor, ya artinya kita masih cawi-cawi untuk urusan bisnis ini. Ya contohnya itu bagaimana kita bisa menjalankan SOP dengan baik. Nah, meskipun kita sudah pakai robot, kita sudah pakai EA, tetap kita harus kontrol ya. Karena kadang-kadang VVS-nya down, kadang brokernya yang down. Jadi tetap kita butuh manajemen secara rule trading kita. Nah, selain itu juga ada terjadi anomali. Jadi maksudnya anomali ini suatu kejadian abnormal gitu ya, sesuatu yang di luar normal. Kalau di dunia usaha misalnya pada saat terjadi COVID, nggak ada yang menyangka bahwa kita akan lockdown. Contoh di market misalnya terjadi harga yang trending yang luar biasa, sedangkan strategi kita sideways. Ya berarti keputusan yang bijak adalah kita tidak trading. Atau ada rules dari prop firm itu ya. Karena saya trading di funded pips, ingat saya sudah profit sekitar 3%, kemudian accountnya breach karena saya loss melebihi dari 3%. Padahal setiap trading resiko yang saya ambil itu sekitar 1,5%, tapi ternyata pada saat itu ada news sehingga spreadnya itu melebar. Saya kena slippage. Gara-gara slippage itu saya loss lebih dari 3%. Jadi akhirnya account saya di breach, padahal account itu dalam kondisi profit. Hal-hal semacam inilah yang harus kita hindari. Contoh lainnya tentang risk management. Misalnya kita tinggal satu kali lagi trading, kita bisa profit misalnya. Nah, tapi karena kita setting risknya itu salah, sehingga meskipun hit TP, ternyata kita masih kurang sedikit baru bisa lolos prop firmnya. Jadi kita tetap harus memanage risk kita. Oke, saya rekap dulu ya. Jadi untuk video kali ini saya ingin membahas business owner lebih detail lagi. Kita butuh modal untuk bayar karyawan dan lain-lain. Kita butuh skill atau edge supaya bisnis kita bisa profitable. Kita juga butuh management atau leadership untuk hal-hal tertentu yang tidak bisa kita delegasikan kepada karyawan kita atau kepada robot atau AI yang kita gunakan. Ya, untuk kedepannya saya akan coba lebih detail lagi. Kalau perlu saya pakai laporan keuangan, pakai neraca dan segala macam. Tapi itu ya untuk video selanjutnya. Oke, that's all. Thank you for watching. Bye.